When God blesses you, it's not because of your hard work. Kalau Allah memberkatimu itu bukan karena kerja kerasmu. Jangan sombong, hai manusia. Jangan berkata, oh, aku bermimpi soalnya. Dan aku mempersiapkan diri, makanya. No. Kalau sampai Tuhan memakaimu, semua karena anugerahnya. Bukan karena fasilidamu. Izinkan kami mengintip hati Tuhan dan melihat destiny tujuan hidup kami. Ingatkan kami bahwa Engkau punya maksud ilahi dalam setiap kami. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak berharga atau kurang berharga. Bantu kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu indah. Tiada duanya. Tidak ada orang seperti kami, masing-masing kami yang hidup seperti ini sejak Adam dan Hawa. Tiada lagi setelah kami mati. Bantu kami untuk merasa bukan istimewa, tapi merasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan di samping merasa beruntung. Thank you Tuhan Yesus. Sampaikan sabdamu di minggu yang istimewa. Setiap minggu adalah minggu yang sangat spesial untuk mencari hadirat Allah bersama. You bless this church please. Help me to speak the words, firman kata-kata yang Kau kehendaki. Luputkan hamba mengucapkan kata-kata yang menurut Tuhan tidak ada perlunya. Meminta mulut hamba-Mu ini Kau pegang teguh, sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semua. Sekarang kita mulai di ayat 8, Yudas pasal pertama ayat 8. Ini Yudas, bukan Yudas Iskariot. By the way, jangan sampai salah paham. Kitab Yudas di sini adalah adiknya Yesus. Ini saudaranya Yakobus. Surat Yakobus, ini adiknya. Mereka semua adalah adik Tuhan Yesus. Yesus punya adik. Ya kan, dari Maria. Yusuf dan Maria kan menikah. Yesus anak ajaib, tapi sisanya anak alami. Nah ini Yudas dan Yakobus. Langsung aja ya, langsung ke pokok pembicaraan kita. Karena ayat per ayat, semoga di kebaktian ini saya bahas paling banyak ayat. Saya tidak pernah menyisakan sedikit di akhir ibadah. Akhir ibadah biasanya semakin dalam. Ayat 8, Yudas 1 ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka. Yudas rasan-rasan. Dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Mengenai apa? Mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. 3 ayat dulu. Ayat 8. Yudas menyebut tipe orang yang mimpinya, orang yang bermimpi-mimpian. Tapi mencemarkan tubuh mereka dan menghina kuasa Allah. Serta menghujat, menghina semua yang mulia di sorga. Saya ingin membahas ayat 8 dulu. Yudas berbicara tentang tipe orang di akhir zaman. Dari zaman dia sudah ada 2000 tahun lalu. Yaitu orang-orang yang bermimpi-mimpian. Orang-orang yang berangan-angan tetapi tidak pernah bereskan kehidupan. God never promises, Allah tidak pernah berjanji memberkati visimu. Yang Allah berkati itu hidupmu. Kalau kita hidupnya itu hati-hati. Hati-hati itu bukan tidak berani. Hati-hati itu berarti kita berjalan dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat pasti akan berhasil. Allah tidak berjanji untuk memberkati mimpimu. Tuhan tidak suka orang yang mimpi di siang hari bolong. Mimpi kosong. Jangan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati cita-citamu. Yang dia berkati persiapanmu. Allah tidak pernah memberkati 5.000 ikan. Allah hanya memberkati 5 roti 2 ikan. Modalmu taat. Orang Kristen tidak boleh mimpi di siang hari bolong, malah harus bekerja. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian itu, bolehlah mau mimpi indah. Tapi tolong di-couple atau diimbangi dengan persiapan juga. Jangan minta Tuhan api, kalau Anda tidak persiapkan kayu bakarnya. Meskipun api diberikan itu seperti zaman Elia, itu turun dari sorga berupa anugerah. Tapi Elia did a hard work, melakukan pekerjaan keras. Dia bekerja keras. Dia susun mezbah Israel yang runtuh. Bukan hanya dikasih kayu,
Disiram pula supaya nggak ada seorang pun nanti komentar itu kebetulan, korsleting atau apa. Disiram itu. Setelah dia potong lembu, potong domba persembahan, domba korban, ditaruh di atas altar. Dia siram dengan air begitu banyak. Dia bolak-balik sendirian, nggak ada yang bantu karena bangsa Israel murtad. Dia siram lagi. Nothing supernatural, tidak ada yang supernatural. Semua alamiah. Elia bekerja keras. Ketika dia siram semuanya sampai ke parit-paritnya itu semua kena air, digenangi air. Agar supaya kalau api turun tidak ada orang berkata karena hawa panas, kemarau, kepanjangan. Siapa bantu Elia? Tidak ada. Dia bekerja keras. Don't ask God for fire. Jangan minta Tuhan api. Kalau Anda dan saya malas potong kayu bakar. Meskipun waktu api turun, Elia nggak bisa berkata ini karena usahaku. Usaha dia notok-notoknya, mentok-mentoknya, maksimumnya tetap hanyalah usaha manusia. Meskipun dalam ketaatan pada Tuhan, tetap manusia tidak seberapa. Buktinya waktu terjadi api, itu bukan karena dia yang turunkan. Wong api itu turun, menjalar dan menyambar semua kurban yang disediakan, sampai menjilat semua air di parit yang mengenang. Bukan hanya kurbannya itu, semuanya hangus dimakan, tapi airnya semua dijilat. Tapi bangsa Israel tidak bisa menyangkali mujizat itu. When God blesses you, it's not because of your hard work. Kalau Allah memberkatimu itu bukan karena kerja kerasmu. Jangan sombong hai manusia, jangan berkata, aku bermimpi soalnya dan aku mempersiapkan diri makanya. No. Kalau sampai Tuhan memakaimu, semua karena anugerahnya. Bukan karena fasilidamu. Seperti lagu itu, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tahu lagu itu kan? Bila aku dapat itu karenanya, bila aku dipakai semua daripadanya. Yang bisa nyanyi bersama dengan saya, monggo silakan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jangan mimpi belaka. God doesn't have to bless your dream. He blesses your preparation. Saya mempersiapkan loh untuk saya khotbah begini, ini enggak main-main. Anda dengar cuma 1 jam kurang. Setiap berapa ayat itu saya renungkan itu bisa 3-4 jam. Sungguh. Tapi saya nggak bisa boasting atau saya nggak bisa berbangga, nggak bisa membesarkan diri dan jasa. Kalau saya khotbah seperti ini lalu ada orang hidupnya diubah, itu nggak ada hubungan sama studi saya. Mana bisa sih seorang itu ngomong atau bicara, hidup orang berubah. Mana mungkin, bunuh diri gak jadi, cerai batal. Anak muda yang nakal, kena narkoba, tiba-tiba bebas dilepaskan. Itu urapan, bukan persiapan. That's fire. That's the fire, bukan the firewoods. Itu apinya, bukan kayu bakarnya. Tapi coba lihat orang yang mau khotbah misalnya, asal-asalan persiapannya. Coba lihat deh. Bukan soal fasilida, tak ada kedalaman, tak ada konten. Ingatlah the balance antara mimpi dan persiapan. Ingatlah kalau Anda mempersiapkan diri, monggo silakan mimpi. Dan kalau mimpimu digenapi melampaui bahkan mimpimu, jangan sekali-kali kita berbangga di hadapan Tuhan dan mencuri kemuliaan berkata itu karena saya, karena aku bisa, karena aku dapat. Ingatlah pada akhirnya kita hanya bisa berkata, glory to God in the highest. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Buktinya loh, tetangga Anda itu gak kalah rajin sama Anda, tapi kenapa gak sesukses Anda? Dan juga kalau Anda sekarang lebih rajin dari orang lain, gak sukses seperti orang itu, Anda juga jangan iri, berkat orang sendiri-sendiri. Bisakah Anda mensyukuri dulu? Jangan iri sama 5.000, 5 roti 2 ikanmu itu loh syukuri. Jadi gak jadi 5.000, kan gak ada garansi. Waktu Yesus mensyukuri 5 roti 2 ikan, kan kita belum melihat 5.000 orang makan. Jangan syukuri sesuatu kalau itu nanti ditambahkan. Syukuri waktu itu belum apa-apa. Syukuri.
Jangan mimpilah. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka. Mimpinya satu hal, tapi fakta realitanya cemar ternyata. Anak-anak muda, janganlah mimpimu tinggi, tetapi bolos sekolah. Orang-orang tua, jangan bermimpi keluargamu bahagia, tapi Anda malas beribadah. Lalu dengan kekuatan siapa? Zaman ini zaman edan, semua orang itu pergi ke kiri kanan, terserah dia. Tanpa Tuhan roboh tuh, roboh rumahmu. Bagaimana bisa membangun di atas dasar non-firman? Kan di atas dasar pasir, sebentar lagi kena handai taufan. Roboh semua bangunan. Sedangkan orang pakai firman aja masih diterpa angin kok. Meskipun dia berdiri di atas gunung batu, tetap terasa hempasan dan tetap merasakan badai yang menghantam rumah tangganya. Tetapi dia survive, dia bertahan, bahkan bisa menang. Kenapa? Karena dia bayar harga. Dia bangun di atas batu karang, bukan materinya bukan asal-asalan material. Saya ingin untuk Anda melihat ini. Suatu pesan dari Tuhan, jangan kejar mimpi. Lebih baik setia dalam perkara sederhana apa yang di depan mata. Lalu diam-diam bermimpilah daripada orang yang koar-koar mimpi tidak berbuat apa-apa. Orang gitu nanti akhirnya Tuhan izinkan dia dapat satu karunia. Karunia menggigit jari. Tapi kalau Anda bersiap-siap, diam-diam mimpimu. Jangan ceritakan ke semua saudaramu yang tidak mengerti, malah dianiaya, dimasukkan sumur Yusuf. Mimpimu itu jangan disimpan, di-sharekan ke yang tepat. Yusuf men-sharekan, membagikan mimpi itu kepada Yakub ayahnya. Dan Yakub takut dia jadi anak manja, dia berkata, "Hus." Tapi di dalam hati, Yakub menyimpan itu dan Yakub terus grooming anaknya untuk sukses. Ceritakan kepada orang-orang yang punya roh orang tua dalam hidupmu. Jangan ceritakan pada orang-orang yang punya iri hati sama dirimu. Wah, rugi. Mimpi itu gak usah diobral sana sini. Mimpi itu dibenahi. Persiapan diri, ceritakan kepada 1-2 yang akan mengerti hatimu dan berdoa bagimu. Jangan kejar mimpi, orang-orang bermimpi-mimpian. Persiapan diri, lalu kejar mimpimu. Diam-diam mematikan. Daripada lombok besar tapi gak pedas, mendingan cabai rawit kecil-kecil dihina manusia, tiba-tiba jadi besar. Semua orang yang iri denganmu, kepedasan melihatmu berhasil suatu hari. Saya ingin supaya kita semua mengerti, memahami prinsip rohani ini. Yudas menyinggung dan menyindir tipe orang yang bermimpi-mimpian, namun mencemarkan tubuh. Mana bisa diberkati kalau bait sucinya rusak? Tubuh adalah bait Allah. Lalu bukan hanya itu, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Jadi ada tipe orang seperti ini semakin banyak di akhir zaman. Orang-orang yang anti dan alergi sama otoritas. Loh, kalau kita alergi sama orang otoriter ya semestinya. Tapi sekarang ini adalah hari-hari pemberontakan. Coba lihat, semua orang itu anti sama yang namanya authority. Semua kudu mau demonstrasi, di jalanan demonstrasi, di ruang-ruang parlemen pemerintahan demonstrasi. Nggak jauh-jauh, anak remaja di rumah juga demonstrasi terhadap papa-mamanya. Who are you to tell me what to do? Emangnya kamu siapa? Kok bisa suruh-suruh aku? Gampang jawabannya, aku papamu. Tapi dia gak respect. Ya memang kadang-kadang ada salah orang tuanya. Orang tua tidak jadi teladan. Terlambatlah ceritanya bangun komunikasi dengan anaknya. Diabaikan, tiba-tiba suruh mereka untuk tunduk. Tiba-tiba suruh mereka untuk mengerti. Sedangkan orang tua gagal memberi edukasi. Saya ngerti. Tetapi gimana pun juga, spirit itu ada di bumi. Dan sekarang semakin menjadi-jadi. Sebelum yang namanya spirit antikristus yang dikatakan di surat Yohanes yang pertama. Manifestasi spirit antikristus itu sekarang terlihat dari pemberontakan di seluruh dunia. Lirik-lirik lagu memberontak. Waduh. Mereka menghina kekuasaan Allah. Inilah orang-orang yang anti otoritas. Ilah masa kini itu bukan dosa tertentu. Ilah masa kini itu saat ini manusia tidak bisa diatur lagi. Manusia berbuat sekehendak hati seperti di zaman hakim-hakim. Apa yang mereka pandang benar mereka lakukan. Who are you to tell me what to do and what I cannot do? Siapa kamu? Kamu harus memberitahu kepadaku apa yang baik atau tidak baik kulakukan. Orang anti lah. Ngapain sih? Lihat ya suara yang sumbang di luar sana. Ngapain sih di gereja diatur hidupnya?
Ngapain kita itu tunduk pada pemimpin rohani? Lihat itu, banyak yang menyalahgunakan. Orang kan selalu nunjuk keselokan. Gak usahlah nurut sama papa mama. Buat apa? Udahlah. Kita nikmati aja masa muda. Zaman sekarang itu zaman seperti itu. Orang-orang memberontak terhadap otoritas. You know, agama masa kini itu, agama populer sekarang itu adalah everyone his own religion. Setiap orang itu, dialah agamanya. Akulah agamaku. Apapun kedok agamanya, akulah agamaku. Tuhan pun dalam kontrol dan kendalinya. Gak suka hati dalam satu gereja, pindah gereja lain. Emangnya gereja cuma situ? Lihat itu, spirit itu. Lihat spirit itu. Ini spirit. Mereka anti otoritas kekuasaan Allah. Serta menghujat semua yang mulia di sorga. Kata menghujat semua yang mulia di sorga. Kata mulia di situ artinya dalam bahasa Inggrisnya dignitaries. Yang disebut oleh Yudas, karena Yudas ini adiknya Yesus. Jadi dia mengikuti zamannya gereja mula-mula para rasul. Maka Yudas di sini berkata, orang-orang sekarang itu, ini zaman now-nya dia, suka menghujat semua yang mulia. Suka menghujat yang mulia, yang mulia, yang mulia. Yang mulia di sini bukan hakim. Yang mulia, saya hendak membeberkan kasus ini. Yang mulia di sini itu artinya dignitaries. Artinya setiap authority, otoritas yang Tuhan taruh di atas. Mereka menghina itu. Dignitaries di sini juga menunjuk kepada gereja. Yang Yudas maksudkan, mereka sudah menghujat semua yang mulia, itu menghujat gereja. Lalu menghujat the apostles, menghujat rasul-rasul Yesus Kristus, menghujat para nabi, menghujat firman. Jadi spirit ini mirip dengan zaman now kita hari ini. Orang-orang yang suka menghujat apa yang mulia. Memang betul sih, gereja ada banyak salahnya. Tidak sedikit orang Kristen yang trauma dan orang yang tidak mau jadi Kristen gara-gara lihat orang Kristen. Tapi jangan menghujat apa yang mulia. Yang salah itu oknum. Jangan kita berkata, wah gereja. Lihat itu. Banyak orang sekarang itu bunyinya begitu. Tuhan. Mereka gak berani langsung menghujat Tuhan. Mereka menghujat bukan pemilik sorga. Tapi mereka menghujat semua yang mulia di sorga. Mungkin belum sampai taraf nekat berkata Tuhan. Tapi mereka mulai hujat sesuatu yang nyerempet ke Tuhan. Gereja, ngapain gereja? Gereja sama aja. Semuanya ujung-ujungnya begitu ngomongnya. Emangnya dia sudah pernah ke gereja ngomong gitu? Emangnya dia sudah pernah visit ke semua gereja di dunia? Coba bayangin, kalau kita operasi orang-orang itu pada mulut dan hatinya. Gereja semua sama ujung-ujungnya. Anda sana ke gereja berapa sering sih? Sudah sedalam apa mengerti? Anda kan cuma lihatnya kasus-kasus yang terjadi, letupan-letupan sana sini. Unfortunately disayangkan memang. Apa sana sudah pernah pergi ke semua gereja di dunia? Di kotamu aja belum pernah pergi ke semua gereja, tapi dia sudah mencoba semua klub, night club. Komentar aja tentang night club, jangan komentar tentang gereja. Kamu sana tidak pernah pergi kok. Pergi pun tidak pernah dalam kok, cuma lihat luaran menghakimi. Mereka suka menghujat dignitaries. Dignitaries itu majmuknya pakai S, kalau singular kata tunggalnya dignitary. Gereja itu dignitary. Sesuatu yang mulia. Hamba-hamba Tuhan itu mulia. Hamba-hamba Tuhan mulia. Meskipun ada hamba Tuhan yang jatuh, dari dulu, zaman-zaman dulu, dari zaman Alkitab juga ada nabi yang salah. Dignitary, apostles, prophets, the word, firman. Rohnya zaman sekarang itu adalah orang-orang yang suka menghujat apa yang mereka tidak tahu. Jangan ikut-ikutan seperti itu, karena itu adalah roh yang salah. Semua yang mulia mereka hujat yang di sorga, tapi mereka belum berani menghujat si pemilik sorga. Gak semua orang senekat itu, tapi nyerempet sudah. Jauhi orang-orang Kristen yang gitu, yang berkedok Kristen seperti itu. Jauhi Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, itu gak sehat for you. Gak sehat. Mereka mencemarkan tubuhnya. Nah sekarang mari kita lihat ayat 9 ya. Sudah belajar ayat 8 ya. Sekarang ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan mengadik engkau. Wait a minute. Di kitab Yudas ini sangat interesting. Kalau biasanya kita lebih suka firman-firman yang aman. Yudas ini jarang dibicarakan.
Karena juga susah diajarkan loh terus terang. Karena kita perlu merenung, perlu mikir. Apa artinya ayat 8? Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka. Juga mencemarkan. Mereka mimpi tapi juga mencemari tubuh sendiri. Lalu mereka suka menghina kekuasaan. Pokoknya alergi authority. Persis ya seperti zaman now, zaman sekarang. Lalu menghujat semua yang mulia, every dignitary. Hal-hal yang Tuhan sakralkan meskipun iblis mencoba taburkan lalang di tengah gandum. Lalu kemudian masuklah cerita tentang penghulu malaikat. Yang gini kan gak gampang diajarkan. Tapi sebagai gembala sidang, saya gak boleh ajarkan firman-firman yang gampang. Saya harus ajarkan semua, kadang gampang, kadang susah. Karena tanggung jawab saya pertumbuhanmu. Jadi semua dari Kejadian sampai Wahyu saya harus bisa mengajarkan pada Anda, gak boleh tebang pilih. Kita pendek ini biasanya ditumbalkan. Wah sudahlah, dikorbankan maksudnya. Lewat-lewat. Pernahkah Anda membaca kitab Yudas? So deep, so beautiful. So deep. Tetapi penghulu malaikat, Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Wait, tunggu sebentar. Kata penghulu di sini itu bahasa Inggrisnya archangel atau pemimpin malaikat. Dia bukan Tuhan, Mikael bukan Tuhan, malaikat jangan disembah. Jangan di antara kita itu terlalu ngeroh sampai mau bicara malaikat. Dulu awal mula saya kenal seseorang yang kemana-mana lihat malaikat. Awal-awal saya percaya karena teman baik. Lalu suatu hari melihat selalu, matanya tuh selalu lihat malaikat. Lalu lihat saya, lalu lihat kami. Wah ada malaikatnya banyak, malaikat mana. Awal-awal dia senang lah orang digitukan. Wow malaikatku, oh malaikatku. Kadang-kadang itu memancing penasaran. Kita mau tanya, modelnya seperti apa malaikat saya? Ada berapa jumlahnya? Anda kepancing kalau begitu. Tuhan tidak suruh kita matanya tertuju ke malaikat, tapi tertuju pada yang punya semua malaikat. Satu pribadi aja. Kekristenan kita itu gak usah rame-rame. Just one person is alright. Satu aja. Yang kalau Anda fokus ke situ, itulah segala sesuatu. Yesus namanya. Turn your eyes upon Jesus. Tapi Yudas berani keluar dari zona nyaman, menjelaskan dengan segala resikonya, tapi dia perlu membuka mata kita terhadap alam roh yang tidak kelihatan. Makanya kitab Yudas ini termasuk di dalam kanonikal Alkitab. Apa itu kanonikal? Termasuk di dalam ayat-ayat yang diakui oleh gereja-gereja berapa abad. Bahwa inilah ayat-ayat yang sah adalah firman yang diinspirasi Tuhan. Saya rasa Tuhan taruh surat Yudas ini di dalam Alkitab kita sebelum Wahyu. Untuk mengingatkan kita bahwa alam roh itu ada. Tapi hati-hati jangan nyemplung di dalam sana karena penasaran. Cukup Anda tahu bahwa alam roh itu eksis. Dan yang penting Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Di kebaktian sebelum sekarang ini, tadi, interesting saya jelaskan. Di dunia di mana ada Tuhan, ada setan, ada malaikat jatuh, ada malaikat baik, malaikat Tuhan. Saya jelaskan supaya kita mengerti bahwa ternyata musuh-musuh kita terbesar sudah dikalahkan Tuhan. Disisakan hanya untuk menguji iman kita, apakah kita setia dan taat kepadanya. Tapi sekarang saya ajak Anda untuk melihat dua pribadi di ayat 9. Dua pribadi ini yang satu disebut penghulu malaikat atau archangel atau pemimpin malaikat jenderalnya. Namanya Michael bahasa Inggrisnya atau Mikael. Ya, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis, pribadi kedua yang saya ingin Anda perhatikan di dalam ayat ini adalah iblis atau Lucifer. Baik Mikael maupun Lucifer, dua-dua di sini disebut sebagai person, pribadi. Setan itu bukan movie. Kita harus mengerti bahwa setan itu ada dan dia itu seorang pribadi yang nyata. Tidak semua namanya setan, yang lain namanya penghulu, pemerintah di udara, roh jahat, itu semua malaikat jatuh, gerombolan si berat. Tapi pemimpin mereka satu. Kalau pemimpin malaikat ada satu, pemimpin kerajaan gelap juga ada satu. Yang satu namanya Mikael. Dalam hal ini disebut si penghulu malaikat. Dalam bahasa yang tertulis di sini disebut dengan sebutan tunggal. Dan ada seorang penghulu malaikat. Tunggal bahasa Inggrisnya singular. Itu menunjuk ke a person. Bahwa Mikael itu sungguhan ada. Di dalam alam roh ada satu malaikat namanya Mikael. Itu disebut lagi di kitab Daniel. Bahwa Mikael diperuntukkan di akhir zaman untuk menjaga tentara Allah. Itu ada. Dan iblis di sini tidak disebut dengan majemuk, setan-setan, tuyul-tuyul, bukan.
Tapi disebut Lucifer, sang pendakwa itu dengan sebutan tunggal, singular. Tidak majemuk, bukan plural. Dan dia bertengkar one against one. Mikael berantem sama iblis, sama Lucifer. One against one. Dari sini kita bisa pelajari sesuatu. Nggak usah out of curiosity atau penasaran bahwa malaikat itu ada, setan itu ada. Mikael ada, Lucifer itu ada. Jangan kita explore, jangan kita adventure ya, berpetualangan. Ada orang datang ke saya dan berkata, wah Pak, tadi malam saya peperangan wanita, Lucifer datang ke kamar saya. Haha. So what, sekalipun kalau Lucifer. Kok yakin sana itu Lucifer? Nah, dia kan bapak segala pendusta. Nah, dia ngaku-ngaku Lucifer, mana sana tahu. Itu Lucifer beneran atau tidak? Kadang-kadang roh jahat yang melawan Anda itu siapa tahu tuh Lucifer. Udahlah, gak usah diinterview tanya, sana Lucifer atau bukan. Bapak segala dusta ngomong iya itu bohong, ngomong tidak itu bohong. Gak ada yang bisa Anda dapatkan dari apapun yang keluar dari mulutnya. Gak usah tahu tuh Lucifer atau bukan. Tapi supaya kita sadar bahwa musuh kita itu nyata. Setan itu bukan halusinasi. Setan itu ada. Dan setan itu bukanlah makhluk bodoh. Yang Anda lihat seperti digambarkan, yang cuma bodoh gentayangan gitu, itu kan dia anggap persepsi itu menguntungkan dia. Kalau semua orang menganggap dia itu kayak gitu ya sudah, enak. Setan itu yang lidahnya keluar gitu. Ya iya, tampangnya dia buruk, udahlah gak usah dimuliakan. Tampang buruk gak usah cari tahu seperti apa, gak usah digambarkan. Gak usah ilustrasikan. Tapi setan itu tidak dumb. Setan itu intelektual, intelligent. Dan dia itu, malaikat dulu itu adalah bodyguard. Dia dulu itu yang menjaga tata Allah. Dia yang menjaga sorga. Pintar, makanya dia sesuaikan dengan IQ orang. Misalnya kalau di tempat-tempat yang dipenuhi dengan superstisi yang lompatnya begini, ya dia juga lompat begitulah. Untuk membuat orang terintimidasi. Supaya fokusnya gak ke Yesus. Supaya orang itu horor gitu loh. Tidak merasa damai sejahtera. Tapi kalau di negara barat, pakai lompat gitu, gak laku. Pakai piring terbang. Nah gitu orang, teknologi. Itu pinter setan itu. Saya gak ngomong ini untuk memuji dia. Saya mau beritahu pada Anda, jangan remehkan musuhmu. Jangan takut juga sama dia. Tapi jangan ngawur kalau perang. Oh setan aku gak takut. Jangan ngomong sembarangan. Loh, saya gak takut memang. Tapi Anda harus punya alasan. Alasan kita gak takut sama setan harus tunduk pada Allah dulu. Itu adalah tatanan yang benar. Kalau kita mau mengalahkan setan, jangan kalahkan dengan sok jagomu, sok jagoku. Kalahkan dengan pengenalan yang benar akan firman. Saya tunjukkan ya, penghulu malaikat namanya Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis. Mereka tengkar soal apa? Mengenai mayat Musa. Lah kok mayat diperebutkan ini gimana? Tidak berani menghakimi iblis itu. Kata tidak berani ini bukan berarti dia ketakutan. Mikael gak takut. Dalam peperangan ini Mikael yang menang. Buktinya badan Musa kepake. Jangan lupa loh, Musa itu turun nantinya di zaman Yesus itu. Zaman Tuhan Yesus waktu transfigurasi, sebelah kiri, sebelah kanan Musa dan Elia. Saya tidak tahulah Musa mungkin hadir dalam badan apa, itu urusan Tuhan. Tetapi Musa tidak dianiaya, bahkan jenazahnya pun. Di sini kita pelajari sesuatu. Tuhan itu setianya sama anak Tuhan itu ya. Sampai jasadnya pun Tuhan bela loh. Luar biasa nggak? Jadi sana enggak usah khawatir, aku mau kuburannya itu menghadap ke laut. Emangnya sana lihat. Kalau kita mati dalam Tuhan itu, Tuhan tuh tanggung jawab sampai jasadnya. Mau matinya itu kremasi, mau matinya itu dalam kebakaran, kecelakaan pesawat. Kalau yang penting roh orang itu sudah selamat, Anda boleh tenang. Tuhan yang mempedulikan, yang care sama jasadnya Musa, jenazahnya. Tuhan care sama jenazahnya orang-orang yang kita cinta. Kalau kita mau panik, itu panik untuk keselamatannya, asal dia sudah selamat. Percayalah, meskipun debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, Tuhan itu tetap sayang sama orang-orang kita cinta yang telah meninggalkan kita. Asal mereka selamat, Anda aman, Anda bisa damai sejahtera, mati pun tenang. Nah, kalau mereka tidak selamat, nah itulah. Makanya kalau mau memberitakan Injil itu pumpung orang hidup, jangan tunggu dia mati. Dan kalau setelah orang itu mati meninggal dunia, kalau Musa punya badan aja dijaga padahal sudah tidak bernyawa. Tidak usahlah kita itu kasih orang-orang yang meninggal dalam Tuhan itu dikasih makan, kasih pakaian, tidak perlu. You bukan Tuhan.
Saya bukan Tuhan. Dan pakaian kita semuanya kan cuma pakaian-pakaian atau kita beri makan apa segalanya itu nggak dimakan sungguhan. Percayalah, Anda bisa kasih buah di sana. Nanti kalau hilang, itu bukan kekasihmu yang meninggal itu yang memakannya. Tapi beberapa anak kecil di kuburan itu yang mengambilnya. Gak usah kita memberikan persembahan. Dari ayat ini kita tahu bahwa praktek-praktek itu harus ditinggalkan oleh orang Kristen. Kalau orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan dan kenal firman Tuhan melakukan itu, jangan, ya sudah, karena mereka tidak punya kepercayaan firman yang kita miliki, ya mereka punya hak lah lakukan itu, silahkan. Tapi kita jangan niru-niru. Dari ayat ini saya tahu bahwa Tuhan itu sangat care sama anak-anaknya. Mati pun dijaga loh. Mungkin kita gak usah GR yang jaga kita Mikael, terserah Tuhan lah yang jaga kita siapa. Malaikat di dalam Alkitab itu hanya beberapa yang diwahyukan. Selebih dari itu pasti banyak. Tapi jangan cari-cari ya. Malaikat yang datangi ke aku, tolong aku semalam itu namanya apa? Bukan Mikael, bukan Gabriel. Namanya adalah Antonius. Hati-hati ya. Cukup kenal Yesus, oke? Tapi ada malaikat yang diwahyukan di dalam Alkitab. Mikael salah satu, Gabriel. Gabriel itu malaikat messenger, pembawa pesan. Yang datang ke Maria, itu Gabriel. Yang datang ke Zakaria waktu dia jadi bisu, itu Gabriel. Yang datang di padang gembala ketika ada banyak gembala, bukan sidang, tapi gembala mbek-mbek, diberitahu telah lahir Raja Israel, telah lahir seorang bayi di palungan, itu Gabriel. Dia bawa choir sorga, dia nyanyi sama-sama. Oke? Selain Mikael, Gabriel, apalagi? Serafim, cherubim dalam bahasa Inggrisnya. Serafim dan kerub. Malaikat-malaikat perang penjaga tata yang menjaga Taman Eden juga ketika manusia jatuh dalam dosa dan terusir dari sana. Oke, selain ini tidak lagi diwahyukan tentang malaikat. Gak usah cari tahu. Tapi ada juga malaikat, tapi maksudnya yang namanya diwahyukan cuma ini 4. Yang lainnya tidak diwahyukan, ada di kitab Wahyu, ada malaikat yang besar yang kakinya itu sampai membuat di lautan, dia berdiri kakinya itu berarti lautan samudra yang begitu dalam itu kakinya pun tidak tenggelam. Itu malaikat besar. Ada malaikat yang seperti burung nasar yang pergi ke sana sini teriak-teriak. Ya, kerajaan Tuhan telah tiba dan sebagainya. Ada malaikat-malaikat, ada penampakan-penampakan dalam pewahyuan firman tentang malaikat ini dan itu. Tetapi yang dikaruniai, yang diwahyukan namanya cuma 4. Mikael, Gabriel, kerub, serafim itu. Yesaya 6 kan bicara tentang kerub-kerub itu. Yang mukanya ditutup, tetapi yang 2 kakinya menutup, 2 sayapnya menutup kaki, 2 sayapnya menutup muka. Lalu 2 sayap lagi untuk terbang. Ingat ya, yang berkata holy, holy is the Lord our God. Itu malaikat. Nah, dari semua malaikat ini saya simpulkan sesuatu bahwa malaikat tidak diajak untuk diajak komunikasi. Semua orang yang didatangi malaikat di perjanjian lama maupun baru, mereka tidak tahu mereka didatangi malaikat. Diajak bicara pun setelah itu kaget seperti papanya Simpson. Tiba-tiba malaikat itu naik dan malaikat yang kali ini bukan malaikat itu dengan M huruf besar yang datangi papanya Simpson. Sebelum Simpson dilahirkan. Itu adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Karena dia naik di atas korban yang dipersembahkan dan menerima penyembahan. Oke, dan ada satu fakta yang unik juga. Semua malaikat yang diwahyukan di Alkitab tidak ada yang cewek. Ini bukan diskriminasi terhadap wanita. Tapi tidak ada malaikat yang diwahyukan oleh Tuhan itu perempuan. Jadi kalau tiba-tiba Anda didatangi ya di rumah, lagi Anda duduk sendiri, nyantai-nyantai, tiba-tiba ada satu, aku malaikat lalu perempuan, tengging ya. Ini bukan berarti laki-laki lebih hebat dari wanita, enggak. Cuman Tuhan tidak menciptakan malaikat perempuan. Sana kalau pinter gambar, jangan gambar malaikat itu wanita. Karena itu enggak alkitabiah. Jangan gambar sama sekali lah kalau cuma untuk ilustrasi. Malaikat lucu kecil-kecil Cupid yang bawa panah itu imajinasi manusia, enggak pernah diwahyukan di dalam firman. Ya. Enggak usah doa Tuhan utus itu ke si dia supaya dia mau ketika aku dekati dia. Enggak alkitabiah. Supaya Anda mengerti tentang dunia malaikat. Oke? Pahami sesuatu. Bahwa malaikat tidak untuk kita ajak bicara. Tidak untuk kita ajak bicara. Tujuan malaikat itu adalah untuk menjaga anak-anaknya. Supaya jangan kakimu terantuk pada batu. Dan lihat salah satu tugas malaikat terhadap Musa hambanya adalah menjaga jasad dan jenazahnya. Don't worry about ramalannya, apakah kuburannya gimana. Aduh, sungguhan tidak ada hubungan. Kalau sana mati, tidak ada hubungan sama pemandangan. Mau ngadep WC, mau ngadep gunung, nggak mempengaruhi keselamatanmu. Keselamatanmu dipengaruhi hari ini dalam hidupmu, menghadap Yesus atau tidak. Anda mau kasih makanan, kasih sesajen, kasih apa, tidak ada pengaruhnya dalam kekekalan.
Cukup kalau Anda tahu kekasih Anda itu, atau Anda sendiri dan saya sendiri yang mati suatu hari, kalau kita sudah dalam Tuhan, kita aman. Nggak usah ada superstisi. Jenazah kita itu ada yang memperdebatkan, tapi ada yang bertanya, mengapa sih mereka bertengkar over tubuh Musa? Saya nggak tahu. Mungkin karena setelah Musa mati, nanti Musa masih akan dibutuhkan waktu Yesus transfigurasi. Saya nggak tahu apakah dia pakai badan atau dalam badan kemuliaan. Saya nggak ngerti, tanya Tuhan. Tapi bisa jadi ada orang yang percaya 2 nabi nanti yang akan turun di zaman kitab Wahyu untuk menginjili bangsa Israel. Karena Israel sekarang itu mau diinjili sama pengkhotbah, penginjil, pendeta besar percuma. Israel tidak menggubris non-Yahudi untuk khotbah mereka. Kecuali kalau Elia datang mereka dengar. Nanti setelah gereja diangkat oleh Tuhan, rapture atau pengangkatan, ada 2 nabi yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu akan datang. Dan akan bicara dan akan injili Israel. Itu bukan gereja, itu zaman sudah pasca gereja. Udah lewat. Karena gereja sekarang non-Yahudi ini tidak mempan. Mau gereja Amerika ke Eropa, apalagi Asia. Orang Israel tutup telinga. Kalian semua Gentiles. Kalian semua adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka tidak akan menganggap. Kecuali kalau Elia datang. Nah, mereka akan mengerti. Wong Yohanes Pembaptis datang aja mereka langsung tahu dalam roh Elia kok. Ini Elia. Nanti suatu hari, salah satu itu pasti Elia. Satu lagi itu ada, siapa tahu, waktu itu Musa. Saya sih percaya Henok, karena Musa sudah mati. Henok tidak pernah meninggal. 2 orang yang diangkat Tuhan hidup-hidup, itu Elia dan Henok. Oke? Anda bisa cerna enggak ini? Masih bisa ya? Saya ngobrol sesuatu yang agak dalam gak apa-apa ya? Atau mau kasih firman-firman yang gampang aja, oke, buat senang pulang. Saya mau Anda bertumbuh dalam pengetahuan. Ya? Nah, jadi mungkin itu, tapi saya punya satu tafsiran pribadi. Kenapa penghulu malaikat yang namanya Mikael si jenderal itu bela mati-matian Musa? Kenapa iblis menghendaki jasadnya? Pernah lihat Black Hawk Down? Black Hawk ya, yang itu loh, yang helikopter Amerika jatuh di negara Afrika, terjadi perang luar biasa dan mereka jatuh di situ dan mereka bertahan berapa hari atau berapa jam. Tembak-tembakan mereka kalah jumlah. Dan mereka dikepung habis-habisan. Kena kan? Itu adalah film yang sedih sih. Tapi film itu berarti karena itu terinspirasi true story. Dan setelah itu salah satu daripada marinir Amerika itu tertangkap mati. Udah mati nih. Tetap dijadikan pesta pora. Badannya diambil, seragamnya dicopot, dilucuti, ditelanjangi, mungkin dimutilasi siapa tahu, atau digantung atau apa, dan mereka bersenang-senang. Karena apa? Mereka tidak bisa dapatkan Presiden Amerika, pokoknya mereka dapatkan orang Amerika. Tentara lagi, wah itu piala. Dijadikan habis-habisan. Padahal orang sudah gak bernyawa. Dipermalukan sebagai public display atau untuk dipertontonkan. Setan itu dendam sama Musa. Setan itu dendam. Tahu nggak sih pendakwa itu tidak akan melepaskanmu. Makanya kalau orang tidak bergantung pada Tuhan, cepat lambat dia akan jatuh dalam dakwaan. Musa dulu itu pernah mukul orang, mati. Betapa kuatnya dia pukul atas dasar marah. Karena melihat kok saudara sebangsanya dibully sama orang Mesir, digasak sama dia, bum, mati. Itu setan sampai mati tetap tuntut dia tuh. Makanya kalau ikut Yesus itu jangan setengah jalan. Sampai mati. Karena biasanya nanti kalau mati, saya beritahu dulu persiapan ya, termasuk saya. Kalau Tuhan belum datang nih, kalau Tuhan datang paling gampang langsung dalam sekejap mata, Tesalonika katakan kita diubah rupa. Tapi yang mati dulu dibangkitkan, baru kita yang hidup diangkat, mentah-mentah. Kita semua kalau mati, sebelum mati, semua setan masa lalu kita akan datang ke kita. Dan klaim, kok enak kamu masuk surga? Kamu pernah bunuh. Disitulah Tuhan akan muncul, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan tetap setia. Kalau kita dalam kondisi dipanggil Tuhan, kalau kita waktu dipanggil Tuhan, kondisi rohani kita lagi kuat, itu paling bahagia. Disitulah kita bisa mencetuskan mati adalah keuntungan. Karena waktu itu terjadi, kita gak perlu sorry sama Tuhan Yesus. Yesus, I'm sorry, gak usah. Tapi Yesus belalah aku. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Pada saat itu Yesus akan muncul dan bela, hei, aku sudah kasih dia turban. Turban itu kata tahir di situ. Ketika Imam Yosua ditegur, didakwa, dituduh sama setan di kitab Sakaria, kitab Nabi di Perjanjian Lama.
Di situ ada seorang malaikat yang membela dan berkata, "Hei, lihat itu turbannya tahir. Aku sudah mentahirkan, dia milikku." Tapi kalau kita masih harus pemberesan sama Tuhan, cilaka. Kita itu harus hidup untuk mempersiapkan hari mati. Saya mempersiapkan untuk hari mati saya. Dan untuk itu terjadi, saya harus setia sampai mati. Saya tidak berkata tentang keselamatan kita bisa copot, bukan. Tapi jangan main-main soal ini. Karena setan-setan masa lalumu, they'll come back to you. Masih akan ada final war dalam hidup saya. Mungkin pada saat itu kan muncul roh jahat. Makanya kalau kita dalam ranjang pesakitan, soalnya perangnya kan banyak. Coba pernah lihat nggak orang kalau sakit, misalnya seorang yang Anda kenal, atau sudah sekarat gitu di hari-hari terakhir itu, ada mimpi, nightmare, ada apa, mulai lihat orang-orang yang sudah mati, iya kan? Lalu ada yang melihat setan, terus melihat diganggu, tapi lihat orang yang mati dalam Tuhan itu tenang. Setan mau datang pun tidak mempan, kalau dia dalam kondisi rohaninya itu kuat. Waktu didatangi, pasti nanti semua datang. Semua setan yang pernah saya layani masa lalu, pasti nanti pada hari terakhirnya akan minta aku. Tolong doakan saya kalau itu terjadi. Kalau saya tidak bisa sadar di sebelahnya, Anda doakan berkata, "No, Pastor Philip, milik Tuhan. Bantu saya speak up. Dan gak usahlah, kalau Anda tidak datang pun tidak apa-apa. Tuhanku ada di situ. Semua setan akan kembali di hari kematianmu." Ini dia, jasadku. Dan dia, karena dendamnya melihat hidup Anda bagi Tuhan, dia pasti akan injak-injak seperti orang-orang tersebut dalam film Black Hawk Down. Itu akan bulan-bulanan untuk marinirnya Amerika. Gemes gua. Tapi pemerintah sekalipun sudah mati, mana ada presiden yang gini? Presiden gini karena menghasilkan kecaman. Rakyat Amerika, tidak Amerika Serikat, tidak perlulah. Gak perlulah kita itu bela lagi. Sudahlah, sudah jasad, ada jenazah. Udah jadi jenazah, udah bernyawa. Apa artinya? Kalau presiden itu presiden yang cinta pada negerinya dan rakyatnya, dia akan berkata, perang! Demi apa? Rebut jenazah itu. Demi kebanggaan Amerika. Demi the glory of the USA. Dan demi keluarganya yang masih mau menerima jasadnya sekalipun sudah mati, tetap nanti akan jadi cacing, jadi debu, jadi tanah. Harus memberi penghormatan terakhir untuk seorang pahlawan bangsa yang pergi berperang untuk negeri dan membela kemerdekaan. Paham maksud saya? Tuhan berkata, no, dikirim Mikael. Tuhan bisa aja kalahkan iblis. Iblis itu gak sekuat Kerub, bahkan gak usah Mikael, gak usah jenderalnya, kasih kolonel, mati tuh setan. Anda tahu gak Kerub itu begitu hebatnya? Jaga seluruh Taman Eden yang sudah ada ularnya. Itu cuma dengan dua pedang. Gak ada yang bisa masuk. Ngapain Mikael? Tuhan berkata, no, aku tahu iblis bisa kalah, aku kirim. Itu bisa perang dunia itu kalau sampai begitu, dikirim semua Black Hawk yang lainnya datang. Kalau perlu tombol nuklir, terus ke sana. Kembalikan jasadnya. Let me tell you, that's how God loves you. Kenapa kita masih harus disembayangi? Malah tersinggung Tuhan yang mencintai. Kalau Anda sungguh peduli dengan orang-orang yang Anda cintai, selamatkan mereka now. Bukan sembah mereka nanti. Dan lukai Tuhanmu yang menjagai. Amin Bapak Ibu. Tak paham ini, kenapa kok mereka fight over Musa? Tapi yang pasti ini tafsiran saya. Apapun itu juga, setan itu selalu kepingin untuk mensabotase tujuan Allah dalam tubuh kita. Dari sini saya bisa pelajari satu lagi. Saya rasanya gak bisa habis semua ayat 16. Apa-apa ya, saya ngomong tentang ini aja. Kenapa iblis kok perang akan jasad seorang hamba Tuhan? Kalau kita punya prinsip begini, yang penting kan hatinya, kenapa tubuhnya diperangi? Kalaupun diperangi, itu berdarah-darah. Di alam roh itu pasti chaotic. Pasti kacau balau. Kenapa Tuhan sampai bela-belanin kirim Mikael, jenderal, archangel, penghulunya malaikat? Kenapa? Kalau saya jadi Tuhan kan buat apa besar pasak dari tiang? Toh sudah mati tuh orang. Yang penting kan tubuhnya ya kan. Yang penting kan hatinya. Kan hati gua sudah dapat. Badan ya biarkan ya kan. Memang ada nilai sentimental. Tapi kalau dilihat kepentingan negara antara dua kerajaan gelap dan kerajaan terang. Buat apa sih boro-boro? Mungkin peperangan rohani lain dihentikan sama Tuhan. Mikael, kamu ke situ dulu. Ini lebih urgent. Yang lainnya nanti. Tuhan kirim ke sana. Kan yang penting hatinya. Kan bukan badannya. Kalau badan orang benar, mati aja dihargai. Betapa kita harus lebih menghargai badan orang benar yang hidup. Sekarang saya ngerti Roma 12. Tubuh adalah bait Allah.
persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, persembahkan tubuhmu. Badan kita itu berharga. Mati aja ada harganya di hadapan Allah sampai Mikael diutus. Apalagi hidup. Jangan izinkan orang menghina badanmu. Jangan marah sama mereka, tapi jangan izinkan kata-kata mereka kena ke hatimu. You tahu apa tentang hargaku? Aku mati hari ini. Mikael diutus kalau sampai iblis mau menginjak-injak jasadku. Betapa lebih berharganya aku dan dilindungi waktu badan ini masih ada nyawanya. Masih hidup. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Janganlah Anda sampai tidak menjaga kesehatanmu. Kenapa tubuh kita juga harus dijaga? Karena tubuh kita berharga. Kalau bisa, please yang sudah terlambat, ya sudah berhenti sampai situ. Please jangan ditatu-tatu deh badannya. Kalau bisa, waduh, Pastor Philip, udah mulai turun-turunin. Jangan singgung saya. Loh, saya kan bilang yang lalu ya sudah. Tapi kalau bisa, udah berhenti di situ, yang belum gak usah sama sekali. Badanmu itu very precious. Very precious. Udah jadi jasad aja diperjuangkan dan diperdebatkan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan lukai dirimu sendiri. Please jangan bunuh diri. Bunuh diri itu menghina Allah. Jangan berkata yang penting pokoknya kan cuman hatinya. Makanya itu saya hari ini seharian juga ajarkan, kemarin dari AOG saya sudah ajarkan. Bahwa seks itu sangat sakral. Jangan berkata yang penting pokoknya hatinya, gak apa-apa lah. Aku lakukan apa dengan badanku, it's okay. Jangan. Kalau ada orang yang mau jadi transgender, please jangan diubah takdir Allah dalam kehidupanmu. Minta sembuh. Jangan justru dilegalkan, justru diubahkan. Kalau ada orang di sini berkata gak apa-apa, yang penting aku hatinya. Aku datang ke gereja, angkat tangan, oh haleluya. Tapi keluar sana nanti samenleven atau bahasa Belanda. Tinggal bersama. Samenleven, same living. Belum nikah. Apa ya bahasa yang mungkin bisa dimengerti. Seperti kumpul kerbau gitu. Ya. It's okay. Tapi datang ke gereja merasa, it's okay. It's just my body, you know. My heart loves Jesus. Nonsense. Do you know if your body is not important, Tuhan pasti let go, pasti lepaskan. Terserah iblis mau apain. Tuhan tidak izinkan badan hamba Tuhan sudah meninggal loh ya, gak bernyawa. Tidak diizinkan dicemari. Apalagi kalau hamba Tuhan itu masih hidup, apalagi anak Tuhan itu masih bernyawa. Di badan itu jangan dicemari. Please don't. Jangan dicemari. Dan kalau ada orang kekerasan dalam rumah tangga, KDART, mau pukul istrinya, itu badan dibela Mikael. Jangan dilukai. Meskipun dipukul pun biru, besok sembuh. Ya gak besok lah, kalau pukulnya keras seminggu. Don't do that. That body ada yang punya. Yang punya cemburu atas badan itu. Setan mau cubit aja gak bisa kok. Ngelirik aja, pegang aja gak boleh kok. Badanmu berharga. Jaga kekudusan badan. Jangan hanya jaga kekudusan hati. Jaga kekudusan mata. Jangan dikasih hal-hal yang merupakan candu. Rokok boleh gak? Ada orang pernah tanya sama saya, Pastor Philip, mana ayatnya rokok gak boleh? Kalau mau tahu rokok boleh gak, jangan tanya ayat. Tanya dokter. Tanya orang sebelahnya yang hamil. Tanya. Memang sebagian tidak ada di dalam Alkitab. Karena memang tidak perlu sampai Alkitab untuk tahu kebenaran. Tanya aja orang sekelilingnya. Minta sembuh, Tuhan badanku ini bait suci. Aku minta free. Aku free nikotin. Free narkoba. Aku minta free. Saya punya seorang teman dahulu pada waktu saya, bukan orang Indonesia. Dia berkata sebenarnya bahkan sampai obat-obatan terlarang tertentu pun badan itu bisa detox sendiri mungkin dalam waktu 14 hari. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan orang itu adalah kebiasaan buruknya. Biasanya orang kalau mau bebas narkoba itu biasanya masalahnya bukan hanya berhenti. Tapi dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang itu. Biasanya dicari lagi nanti. HP-nya semua harus berubah. Kalau perlu dia pindah kota. Demikian pula dengan semua hal yang lain, misalnya rokok dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara harus tahu satu hal bahwa yang membuat orang kembali ke situ itu bukan kecanduannya. Itu berapa hari selesai, 5 hari itu bisa, sebenarnya bisa. Cuman kosong dan hampa. Itu jadi sebuah kebiasaan yang dia selalu kembali ke sana. Kalau dia kesepian, apalagi? Ya kembali ke situ. Kembali ke situ. Semua bentuk kecanduan itu selalu ada hubungan dengan kesepian di dalam hati seseorang.
Tapi kalau Anda sekarang mengerti bahwa hidupmu berharga, badanmu juga berharga, minta sama Tuhan sembuh, aku mau buang ini. Minta sama satu orang untuk menjagamu, seseorang yang bisa Anda percayai untuk mendoakan dan berdoa bersamamu, dan juga bisa menjadi cekernya Anda, apakah Anda setia. Tidak bisa hanya berkata yang penting hatinya, pokoknya aku ke gereja menyembah Tuhan. Tuhan juga mau badan Anda itu diserahkan ke Tuhan. Mumpung masih hidup nih, mati pun Tuhan bela loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Paham tentang badan Musa? Kenapa iblis itu ingin mayatnya? Tapi pada saat itu Mikael tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Kata tidak berani, dengan ini saya selesai. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata. Bukan berarti Mikael nggak berani. Iblis itu bukan tandingannya. Saya nggak punya ayat untuk membackup ini, tetapi saya yakin malaikat Tuhan lebih kuat. Malaikat Tuhan jauh lebih kuat. Dan malaikat Tuhan itu sekuat apa? Saya kasih contoh ya secara fisik ya. Itu mungkin bukan malaikat perang ya. Itu cuma malaikat apa saya nggak tahu, divisi apa hanya Tuhan yang tahu. Itu bukan urusanku. Tapi pada waktu Yesus bangkit dari kubur, membuat semua tentara Roma, itu orang Italia sekalipun nggak tinggi, orang Belanda yang tinggi, orang Italia itu gede-gede. Pernah kalau Anda pergi ke Italia, makanya banyak mafia di sana itu mengerikan. Sekali tampar orang melayang. Karena sekalipun mereka tidak tinggi, tapi tangannya tebal-tebal. Orang Italia itu kuat-kuat, makanya juga ada pepatah mereka itu seperti Italian stallion, seperti kuda Italia itu kan, itu kuat-kuat. Mereka perlu beberapa tentara, mungkin Kopassus untuk bisa gulung batu itu, gulingkan, menutup kubur Yesus miliknya Yusuf Arimatea. Itu kubur baru. Kubur baru berarti masih, dia masih terlalu melekat pada tanah karena tidak pernah dipakai ya kan. Itu malaikat cuma satu doang. Bukan selusin dua dosen yang menggulingkan batu. Satu saja. Dan semuanya lari. Lalu mereka mengalami bribery atau disuap oleh orang Farisi, ahli Taurat. Bilang kalau tubuh Yesus dicuri. Karena mereka yang jaga kan. Permintaan Farisi kan suruh tentara Italia untuk jaga. Karena ada rumor Yesus akan bangkit. Mereka berkata pasti mau dicuri. Enggak mungkin lah. Itu bohong yang sangat bodoh sekali. Membuat sebuah cerita palsu bahwa Yesus dicuri jenazahnya oleh murid-murid Yesus. Murid Yesus sudah ketakutan dan tidak punya kekuatan. Apalagi lawan tentara khusus, mana bisa itu. Tentaranya Pilatus. Satu malaikat turun. Iblis, you stand no chance lawan Mikael. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, Mikael itu kalahkan the dragon. Alone, single-handedly. Dia bicara tentang Lucifer dan yang mengikat dia. Seluruh penghulu satu orang. Satu bukan orang, malaikat itu roh. One spirit, one angel. Nah, saya mikir begini, wow Tuhan gak perlu kirim yang namanya Mikael untuk bela, untuk bisa kalahkan iblis. Tapi Tuhan selalu berlebihan kalau mengasihi kita dan melindungi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya cerita gini dengan tujuan untuk menjelaskan pada Anda bahwa Anda itu berharga. Anda itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Satu malaikat seperti ini, Tuhan utus untuk jaga Musa. Karena Tuhan tidak mau iblis melakukan kehendaknya atas tubuh Musa. Betapa luar biasanya setiap orang yang bertobat. Kalau Anda bertobat, jangan takut konsekuensi dari pertobatan itu. Kalau Tuhan tidak izinkan iblis bisa melakukan kehendaknya terhadap Musa yang mati, betapa Tuhan tidak akan kirim seluruh bala tentaranya untuk melindungimu saat kau hidup. Untuk melakukan kehendak Allah dan mengalahkan kehendak iblis. Pada waktu saya bertobat, saya takut. Saya kasih satu cerita pengalaman. Saya bukan apa-apa, saya bukan gangster apa, saya cuma kenakalan remaja. Tapi saya punya sesuatu kekhawatiran kalau saya bertobat, nanti kalau saya dipukuli orang gimana? Karena saya dulu kerap kali terlibat dalam perkelahian. Pada waktu saya suatu hari bertobat itu yang membuat saya worry adalah kalau saya bertobat nanti. Gimana kalau musuh-musuhku itu cari aku? Saya serba salah. Bela diri, saya harus kasih pipi kiri. Saya diam, saya digebukin. Saya berkata sama Tuhan gimana? Lalu tiba-tiba saat itu ada lagu, Bersama Malaikat di Surga. Lagu itu gak ada hubungan sama perang. Tapi saya diingatkan, aku tuh punya malaikat. Kadang-kadang kenapa Tuhan tuh izinkan malaikat masuk di dalam gambar? Karena kita ini kurang iman. Kalau Tuhan saja kan, ya Tuhan sih Tuhan gitu ya kita tuh. Kadang-kadang Tuhan munculkan malaikat bukan karena Tuhan gak bisa kerja sendiri. Perlu dibantu. Malaikat itu figuran untuk mengingatkan kita bahwa
His presence, His protection is present. Perlindungannya itu ada. Lalu tiba-tiba saya cuma buat keputusan hari itu saya dibaptis. Itu susah untuk saya dibaptis. Kalau saya dibaptis nanti gimana kalau saya kembali ke hidup lama? Gimana kalau musuh saya cari saya? Banyak orang yang dendam dulu karena saya berkelahi. Saya masih ingat kok perkelahian saya di Balestier Road di Singapura. Malu saya. Langsung ke Changi setelah itu. 30 orang Taiwan. Teman-teman saya itu some good friends they are. Keluar-keluar bilang, aku orang Indonesia. Indonesia sama orang Taiwan. Tapi waktu orang Taiwannya datang 30 sudah bawa kayu. Teman saya semuanya gak ada di tempat. Luar biasa. Punya teman gitu, gak perlu musuh. Janji mau datang, tapi ketika dia dengar 30, semua sibuk. Gak bisa saya kontak. Jadi saya sendiri sama adik saya, 30 orang itu. Aduh Tuhan. Saya masih ingat kok. Saya hajar beberapa orang di antara mereka dan saya gak bangga. Setelah saya hajar, saya hajar. Berapa mereka? Gak 30, tapi untungnya cuma 2-3 lawan 1. Tapi saya menang. Jangan tepuk tangan, ini gak bagus. Gak bagus. Langsung saya kecangi. Nah apa orang gak terima? Itu orang semuanya berkata, awas lu. Saya hajari sampai dia tergeletak itu di lantai. Di Balestier Road Singapura. Geletak. Saya lari karena ada yang teriak dari flat atas. We're calling the police. Saya lari langsung. Listen ya. Pada waktu itu semua setan berkata, kalau kamu bertobat nanti musuh muda cari kamu mau apa? Saya berkata, Tuhan, ada malaikat Tuhan. Jangan melindungi saya. Saya bertobat, saya baptis, saya gak peduli. Setiap orang pasti ceritanya beda ya, masing-masingnya. Jatuhnya di area yang lain. Suatu hari saya datang ke Indonesia, liburan, belum ada GMS ini, saya belum terlibat dalam pelayanan. Saya baru belum tahu di gereja mana, saya pergi ke gereja lama. Di gereja lama kebaktian biasa, oke selesai, kebaktian yang konservatif gitu ya. Setelah selesai keluar, 5 orang, gede-gede. Itu saya dulu Singapura lari. Belum lagi cerita saya dulu lari dari Indonesia itu karena perkelahian. Di SMP, di daerah, ya sudah gak usah cerita. Itu sampai ada orang pakai belati besar gini, jalan di tengah-tengah kantor. SMP 1 saya senakal itu kantor ini loh, kantornya kepala sekolah. Dengan belati sebesar ini. Pembunuh bayaran mungkin siapa tahu. Mana namanya Philip. Itu kepala sekolah tutup pintu semua, ketakutan semua. Itu ngeri. Papa saya besok langsung terbangkan saya ke Singapura sekolah. Saya tidak tahu siapa dulu kaki siapa saya injak. Itu pasti keluarga yang powerful. Saya tidak tahu siapa. Saya ini ngawur kok. Ya, saya nggak tahu. Datangi 5 orang itu, pulang gereja saya didatangi orang, bukan GMS ya. 5 orang besar-besar. Saya diginikan. Waktu diginikan saya diginikan ke tembok. Aduh Tuhan, akhirnya aku takutkan terjadi. 5 besar-besar. Saya nggak tahu, saya nggak kenal mereka. Orang gede ini pasti disuruh siapa, saya nggak tahu. Ini kena Tuhan Yesus. Saya berkata, pukul nggak pukul, nggak wis. Tanganku kan sudah dibaptis, kecuali kalau waktu dibaptis plus gitu tangannya masih di luar ya. Ya saya pukul. Tapi kan tangan saya sudah dikubur. Jadi saya digituin, saya diam. Saya masih ingat saya diam. Saya berkata, terjadilah apapun, pokoknya aku tidak akan kompromi. Saya nggak tahu mereka lihat apa. Mereka lepaskan saya. Saya nggak tahu mereka lihat apa. Tapi salah satu di antara mereka, saya nggak tahu kenapa Tuhan selamatkan saya. Cuman kenapa Tuhan tidak tamengi saya dari ludahnya. Satu langsung, tuh. Lalu mereka pergi. Nggak tahu, mereka tuh naruhnya tuh saya merem. Naruhnya, saya paling takut adalah dikira saya itu penakut. Saya paling takut dikira penakut. Makanya saya selalu membuktikan kalau saya nggak takut. Tapi waktu dilepas itu kayak mereka ketakutan. Tapi sebelum pergi, salah satu terakhir dari 5 itu, tuh orang itu bakat alamnya luar biasa. Itu kayak telur ceplok di wajah saya. Buk! Itu orang udah latihan berkali-kali. Pergi. Setelah dia pergi, saya berkata, wow. Tuhan selamatkan mereka, saya tidak pukuli. Tuhan selamatkan saya supaya saya tidak pukuli. Malaikat Tuhan ada. 30 tahun, 31 tahun saya bertobat. Tidak pernah ada insiden. Orang cari saya. Tidak pernah. Malah justru saya diutus ke Taiwan. Tuhan tobatkan banyak orang. Musuh saya dulu itu bebuyutan di Singapura, itu orang Taiwan semua. Tapi justru orang Taiwan yang Tuhan selamatkan. Listen to me, bukan hanya malaikat itu ada. Yesus itu ada. Kalau Tuhan suruh engkau bertobat, lepaskan nikotin, lepaskan apa, lepaskan perjinan, lepaskan. Hagar itu disuruh lepaskan. Perjinahan kan hubungan. Malaikat yang kasih minum anak, bukan dikau yang bertanggung jawab. Tanggung jawabmu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim malaikat. Orang yang tidak bersalah, misalnya Anda punya anak sama siapa segalanya, kembali ke keluarga yang sah. Nanti itu urusan Tuhan. Nggak usah urusi sejauh itu, nggak usah kepo secara rohani.
ada Tuhan Yesus Kristus, ada malaikatnya yang bekerja. Percayalah kalau Tuhan suruh kita taat saja, sisanya malaikat. Buat apa ada malaikat? Kalau kita taat masih plus-plus. Kita taat, cukup tanggung semua konsekuensi. Sisanya ada malaikat Tuhan. May God bless you dalam kehidupanmu yang penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu.